Nah, ini kemarin waktu rapat RPJMD sama Bapak Bupati, itu sudah disepakati dengan optimalnya ini perolehan PAD, itu akan dibikinkan badan. Jadi kami dari fraksi Gerindra Pak minta tolong supaya dikawal ini, karena janjinya Pak Bupati kemarin itu bulan 10 akan ditindaklanjuti. Yang iuran BPJS Pak, ini harus clear juga ini, karena kami di reses kemarin begini, ini ada KIS itu program pusat dan muaranya ke DTKS. PAD kita di 5 tahun ke depan itu, tentu kalau membahas tentang PAD kita ini sangat sedikit sekali kalau kita lihat ini. Harapan kami Pak, Bupati kemarin pada saat paripurna sudah menyampaikan rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah, dan hari ini Bapak Bupati sudah menyampaikan surat penyampaian ke DPRD untuk dengan pembentukan Bapenda. Terkait dengan data-data BPJS, bahwa memang ini ada kesemrautan data, olehnya itu Bapak Presiden kemarin sudah mengeluarkan Impres 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, terkait Ranperda RPJMD oleh Pansus telah melakukan pengkajian dan pembahasan bersama dengan Bapperida dan instansi terkait lainnya serta bagian hukum Setda Pinrang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dan Pansus RPJMD telah melakukan konsultasi ke Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hal-hal yang menjadi daftar inventaris masalah. Dan alhamdulillah pada hari ini Pansus RPJMD akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil pembahasannya. Bapak Ibu anggota Dewan yang anggota Pansus terdiri dari Haji Muhammad Ramdhani, sarjana hukum, selaku ketua Pansus. Kemudian wakil ketua Pansus Kamarudin SH.MH, sekretaris Pansus Hairudin Bakri SH, anggota Pansus Haji Andi Sofyan Nawir SSOS MSI, Muhammad M. Faisal ST, Karno HW, Hastan Matalite STMP, Amri Banangkasi SH, Dr. Andes Haji Amsah, Mansur Asikim, Haji Abbas, Jefriyadi SE, Andi Muhammad Fahmi Fahri, Samsul Bahri SHMH, Dr. Andes Muhammad Amir. Selanjutnya 4 Romawi, materi dan waktu pembahasan. Materi pembahasan Pansus Ranperda tentang rancangan pembangunan dan jangka panjang menengah daerah RPJMD Kabupaten Pindang tahun 2025-2029 yang pembahasannya dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2025. Hasil pembahasan Pansus RPJMD penyampaian beberapa catatan. Pertama, kesesuaian dengan visi dan misi kepala daerah. RPJMD telah memuat visi dan misi yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi pembangunan 5 tahun mendatang. Kedua, sinkronisasi dengan RPJMN dan Renstra OPD. Perlu ditingkatkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah serta antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan program. 3. Kualitas data dan indikator kinerja. Diperlukan perbaikan dan penguatan basis data agar terdapat kesesuaian antara indikator dan data real. 4. Swasembada pangan dan energi dapat menjadi salah satu fokus intervensi dalam pembentukan RPJMD sehingga apa yang menjadi program skala prioritas tercapai dan dapat diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan swasembada pangan dan energi di Kabupaten Pindrang. 5. Proyeksi capaian PAD 5 tahun ke depan harus mengalami peningkatan sesuai dengan indikator masing-masing. 6.
estimasi pembahasan penganggaran untuk 5 tahun ke depan sudah harus jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD. 7. Program unggulan pemerintah daerah 5 tahun ke depan sudah harus mempunyai centolan di batang tubuh Ramperda RPG PMJD. 8. Pemerintah daerah untuk kedepannya membiayai iuran BPJS melalui APBD sebagai bagian dari program JKN untuk mengatasi kesenjangan akses kesehatan bagi masyarakat. Terkait yang disampaikan Pansus RPJMD, program berkelanjutan, yang dimana visi misi Bapak Bupati bahwa di RPJMD itu disandingkan dengan visi misi Bapak Bupati yang program berkelanjutan, yang dimana RPJMD ini tentu yang kita alami tahun 2025 sekarang ini adalah pengurangan anggaran, resensi anggaran. Saya minta kepada dengan ada Pak Seda, saya mau tanya sebenarnya karena dia lebih paham keuangan juga berkaitan dengan resensi anggaran dengan program visi misi Bapak Bupati yang berkelanjutan. Kira-kira bagaimana dinas terkait yang hadir pada hari ini bisa meramu untuk menyesuaikan anggaran yang sesuai visi misi dengan program berkelanjutan Bapak Bupati. Tentu kalau menurut kacamata saya dari RPJMD ini, tentu dengan program-program pusat, saya yakin bahwa tentu akan jauh meleset dari visi misi Bapak Bupati kita. Nah, tentu kami sebagai anggota DPR harus menyikapi dan bagaimana kita mensiasati sehingga program Bapak Bupati dengan DPRD Kabupaten Pindrang kami bisa mengawal dengan baik, dan kedua meyakinkan masyarakat kita. Itu barangkali untuk sementara pimpinan. Jadi saya hanya mendengarkan ada beda karena ini berkelanjutan sampai 5 tahun ini. Nah, tentu semua program-program Bupati tentu DPR harus siap mengawal dan mensukseskan program-program Bapak Bupati. Itu untuk sementara Bapak pimpinan. Terima kasih. Terkait dengan adanya Impres 1 kemarin tentang efisiensi anggaran yang dimana seperti kita ketahui bersama kurang lebih 46 miliar anggaran dana transfer yang dinolkan oleh pemerintah pusat, dan ini yang dinolkan sebagian besar kegiatan-kegiatan infrastruktur khususnya di bidang jalan. Dengan adanya efisiensi kemarin, Bapak Bupati juga melakukan efisiensi anggaran di masing-masing OPD, dan alhamdulillah dari hasil efisiensi kemarin Bapak Bupati mengalokasikan kembali kegiatan-kegiatan yang dinolkan oleh pemerintah pusat, dan ini sementara proses untuk kegiatan infrastruktur, sementara proses tender, mudah-mudahan proses tendernya cepat selesai sehingga bisa dilaksanakan pelaksanaan pembangunan secepatnya. Terkait dengan program-program yang akan dijalankan oleh perangkat daerah sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, bahwa dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan atau program yang 5 tahun ke depan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dokumen RPJMD ini nanti akan dioperasionalkan dan dijabarkan di dalam rencana strategis OPD. Dokumen Renstra OPD ini juga pelaksananya untuk 5 tahun ke depan, kemudian lagi dijabarkan lagi di dalam Renja OPD. Di Renja OPD nanti ini untuk memastikan program-program ataupun janji-janji politik Bapak Bupati yang sudah dituangkan di dalam dokumen RPJMD ini, kami dari Bapelitbanda akan melaksanakan asistensi ke masing-masing OPD dalam penyusunan Renja
OPD dalam dokumen perencanaan tahunan untuk memastikan apa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sudah mendukung atau sesuai dengan visi misi Bapak Bupati yang sudah dituangkan di dokumen perencanaan untuk 5 tahun ke depan. Saya kira demikian. Selanjutnya, ini kan menjadi di poin kelima ini Pak, proyeksi capaian PAD. Ini yang kami harus mendengar sedikit tentang PAD kita di 5 tahun ke depan itu. Tentu kalau membahas tentang PAD kita ini sangat sedikit sekali kalau kita lihat ini. Harapan kami Pak, di DPR ini ada beberapa UPD-UPD yang harus ditingkatkan PAD-nya itu untuk pencapaian-pencapaian yang telah kita programkan 5 tahun ke depan Pak. Tentu dalam hal ini harus ada penjelasan mungkin dari tim TPAD bahwa bagaimana sektor-sektor ini akan diangkat untuk mendapatkan PAD. Karena kalau saya lihat di di perparkiran saja kita sudah putuskan untuk mengangkat PAD itu. Pada saat kita lihat dikurangi lagi Pak. Ini juga mengapa? Kenapa seperti ini Pak? Kita kan sudah tetapkan di rapat ini bahwa kita harus di angka 9,5 kalau tidak salah waktu itu di pembahasan itu. Tapi setelah saya lihat di buku itu ternyata kembali ke 8,5. Ini juga yang menjadi ini kita mau tingkatkan atau memang skalanya sudah dibikin standar supaya jangan dinaikkan PAD kita itu. Ya itu. Kalau ini saya lihat nanti ini ada penjelasan 5 tahun ke depan ini OPD yang mana yang dengan cara apa OPD itu bisa meningkatkan PAD di Kabupaten Pindrang. Yang kedua adalah tentang pemerintahan daerah itu pembiayaan iuran BPJS melalui APBD. Saya harus juga ada penjelasan ini tentang iuran ini. Apakah seluruh masyarakat di Kabupaten Pindrang ini harus mendapatkan subsidi dari APBD kita untuk biaya kesehatan di seluruh masyarakat di Kabupaten Pindrang? Itu mungkin yang saya sampaikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk potensi-potensi pendapatan yang PAD, pendapatan hasil daerah itu yang kita memiliki ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah pajak, yang kedua retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari segi pendapatan pajak melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh bidang pendapatan khususnya untuk PBB itu kita memang mengharapkan ada kenaikan dari tahun ke tahun. Contohnya pada tahun ini dibanding tahun 2024 itu ada peningkatan sebesar 2 miliar rupiah dari target tahun lalu. Begitupun dengan yang lain. Terutama sekali kalau untuk PAD adanya pengalihan, sebagaimana kita ketahui adanya pengalihan dari yang awalnya merupakan pendapatan DBH provinsi, dana bagi hasil provinsi melalui pajak PKB dan BBNKB itu menjadi option atau menjadi bagian dari pendapatan pajak daerah. Untuk tahun ini kita menargetkan 35 miliar hasil dari koordinasi dengan Badan Pendapatan Provinsi, dan kita insya Allah mulai melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya kita mengharapkan dengan kegiatan ini akan terjadi peningkatan pendapatan di 2 aspek ini, aspek pendapatan terutama untuk PKB. Kegiatan itu antara lain adalah kami akan melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bagi masyarakat. Itu akan kami combine dengan melaksanakan pendataan untuk PBB. Jadi nantinya sambil jalan PBB kita juga akan menjalankan itu pendataan kendaraan. Kemudian juga akan
diterbitkan instruksi Bupati mengenai permintaan kepada seluruh pegawai negeri sipil atau ASN untuk mengalihkan atau balik nama kendaraan yang tadinya plat kabupaten atau daerah lain menjadi plat nomor daerah Kabupaten Pindrang, sehingga kita mengharapkan dari situ nanti akan ada pendapatan-pendapatan yang tadinya harus masuk ke daerah lain, masuk ke daerah ke kita. Untuk hal-hal lain kami juga nantinya akan mencoba memaksimalkan videoton yang ada, karena sampai saat ini belum ada aturan yang bisa mengakomodir bidang pendapatan untuk menarik pendapatan dari situ. Jadi ada beberapa, kemudian juga untuk air tanah yang dimanfaatkan oleh para penjual galon dan lain-lain, nanti kita akan berusaha untuk membuat regulasi ataupun melakukan langkah-langkah, sehingga tentunya kami sangat berharap bahwa PAD kita tentu meningkat, karena ini juga tentunya menyangkut masalah kemampuan keuangan daerah kita atau kemandirian keuangan kita yang selama ini ya, kemandirian fiskal yang selama ini masih dianggap kurang, karena sampai sekarang kita masih berada di sekitar 20% dari total pendapatan daerah. Untuk yang diretribusi saya belum dapat gambaran yang pasti atau yang jelas langkah-langkah yang akan dilakukan. Namun di setiap penyusunan anggaran kami selalu meminta kepada pihak teknis untuk menargetkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Itu dengan harapan bahwa ke depan setiap SKPD yang mengelola retribusi kami nanti akan memberikan anggaran lebih kepada SKPD yang berhasil meningkatkan pendapatannya sebagai stimulus ataupun sebagai pemacu bagi SKPD yang mengelola pendapatan untuk memaksimalkan pendapatannya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang kami lakukan selama mulai saat ini sampai ke depan sampai 2029 insyaallah. Mungkin itu saja dulu jawaban dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pansus telah melaporkan hasil kajian yang dibacakan oleh sekretaris tadi, dan sekarang patutlah kalau anggota yang lain bertanya tentang apa yang telah ditemukan oleh Pansus. Salah satunya yang dipersoalkan adalah pendapatan. Hasil pembahasan Pansus, bersepakat kita bahwa setiap tahun dari rencana yang ada di RPJMD ini kita tingkatkan kurang lebih 460 juta per tahun. Rancangan yang disodorkan oleh Bupati ke kita ada semua di tangan masing-masing anggota, mungkin ada di ruangan, di halaman 179. Pak Bupati menyodorkan angka sekian. Di tahun 2025 200 miliar sekian. Itu yang kita koreksi di Pansus, ditingkatkan menjadi plus 460 juta kurang lebih. Tahun berikutnya kita tingkatkan lagi segitu sampai 2030. Nah, itu yang kita sodorkan ke teman-teman sekarang. Kalau itu yang disepakati berarti clear soal pendapatan. Kita juga sama-sama mau kalau tiap tahun ada peningkatan pendapatan untuk daerah Kabupaten Pindrang. Dari mana sumbernya itu? Sehingga kita koreksi apa yang disampaikan Bupati ke kita. Salah satunya adalah pajak pekerja asing yang masuk di Pindrang. Data yang kita peroleh tahun sebelumnya bahwa ada pekerja asing di BLG. Sampai hari ini, dengan lahirnya perda tentang pajak dan retribusi, sampai hari ini kita belum pernah pungut pajaknya. Dari situ kita berdasar, pendapatan asli daerah harus ditingkatkan tahun depan sampai 30 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, sesuai dengan rencana yang ada di
RPJMD. Bisa dilihat di halaman 179. Bapak Ibu sekalian soal PAD. Selanjutnya soal BPJS. Pak Bupati sudah sodorkan nilai di RPJMD itu tahun ini sudah 98 sekian persen masyarakat Kabupaten Pindrang terdaftar di BPJS. Apakah dia mandiri? Apakah dia dibiayai oleh negara, dalam hal ini JKN nasional, atau BPJS daerah yang dibiayai oleh kita? Tahun berikutnya 2020 sampai 2030 bersepakat kita di Pansus dengan pemerintah daerah harus 100% masyarakatnya kita. Artinya tugas kita nanti mengawal ini di pembahasan-pembahasan selanjutnya untuk anggota Banggar misalnya dan komisi yang berkaitan penganggaran Dinas Kesehatan untuk melihat itu. Apakah benar pemerintah daerah melakukan kesiapan penganggaran untuk membiayai seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang yang tidak terdaftar di dalam BPJS. Angka tahun ini sudah 98 sekian. Tahun depan harus 100. Berarti apapun angka kelahiran yang hadir di Kabupaten Pindrang, siap anggarannya nanti di Dinas Kesehatan untuk 100-kan itu. Adapun masalah yang kita temukan di Pansus, karena banyak yang tidak aktif, banyak yang apa istilahnya ini dikasih keluar atau apalah itu. Kita bersepakat di teknis nanti Dinas Kesehatan harus anggarkan untuk aktifkan kembali kurang lebih 6.000 orang yang tidak terdaftar. Yang apa istilahnya yang dinonaktifkan begitu. Itu soal BPJS gratis dan kita sudah bersepakat di dalam rancangan Perda RPJMD di halaman 13 tentang 100%-nya angka BPJS Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Pindrang. Soal BPJS selesai, soal Perda, soal PAD selesai, soal lain-lain kalau ada yang masih bisa kita koreksi sama-sama, kita diskusikan sehingga final ini nanti kita bisa fasilitasi di Biro Hukum dengan Bapeda Provinsi. Kira-kira begitu untuk sementara pimpinan. Terima kasih. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ini Pak, yang poin 5. Proyeksi capaian PAD tahun ke depannya. Nah, ini kemarin waktu rapat RPJMD sama Bapak Bupati itu sudah disepakati dengan optimalnya ini perolehan PAD itu akan dibikinkan badan. Jadi kami dari fraksi Gerindra Pak minta tolong supaya dikawal ini karena janjinya Pak Bupati kemarin itu bulan 10 akan ditindaklanjuti. Jadi kenapa? Ketika ada badan tersendiri, ini akan lebih fokus mengurus pendapatan Pak. Dibanding dengan kondisi saat ini, ada OPD yang menangani PAD, kemudian juga melayani plan dasar ke masyarakat Pak. Jadi ini yang kedepannya akan dipisah supaya lebih maksimal PAD Kabupaten Pindrang dalam rangka peningkatan PAD. Karena kalau saya tidak salah, peningkatan PAD dari tahun ke tahun itu cuma 5%. Kalau kita bisa lihat dari grafiknya. Kemudian kalau masalah pencapaian ini juga perlu Pak, memang banyak sektor. Parkir saja ini kemarin ditargetkan kalau tidak salah di Banggar itu 950 juta. Tapi setelah kita baca di anggaran yang ada, itu diturunkan Pak. Jadi saya juga minta dari TPAD, ketika bersepakat DPR Pak, jangan dirubah lagi. Itu jangan dirubah lagi. Ini saya lihat ada data yang masuk di komisi Pak, itu saya lihat bukan lagi 980. Nah ini saja dari target, ini saja yang Tabe pimpinan jadi saya agak sedikit masuk ke PAD ini Pak. Ini khusus parkir karena baru parkir saya pelajari. Itu belum sampai 200 juta Pak di bulan kelima. Artinya jauh dari target. Kemudian ini poin ke-6, estimasi penambahan penganggaran untuk 5 tahun ke depan. Ini terkait efisiensi. Kalau efisiensi Pak jelas diatur dalam undang-undang efisiensi. Itu poin-poin mana saja yang dikurangi. Bahkan poin-poin mana saja yang harus dihilangkan kalau memang perlu.
Yang menyangkut pelayanan dasar Pak itu tidak ada efisiensi sebenarnya. Yang diefisiensi itu Pak yang acara-acara seremonial, perjalanan dinas itu yang dihilangkan atau dikurangi. Kemudian anggarannya nanti kalau misalnya sudah terkumpul, betul disampaikan tadi bahwa akan dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Ini harusnya Pak kerja-kerja nyata ini ke masyarakat. Kemudian di poin ke-8, ini menyangkut iuran BPJS Pak. Ini harus clear juga ini, karena kami di reses kemarin begini. Ini ada KIS itu program pusat dan muaranya ke DTKS. Pertanyaan kami ini Pak, apakah yang jelas KIS masuk DTKS, apakah BPJS Kabupaten ini juga harus terdaftar di DTKS juga? Ini harus diperjelas nanti di anunya Pak. Kemudian keluar masyarakat ini ke dinas sosial, dia bilang desa dan kelurahan penginputan. Dinas sosial sendiri tidak bisa lagi eksekusi. Sementara kalau misalnya dia ke kelurahan, rumahnya apanya masih bagus. Nah sementara dia tidak bisa melakukan penginputan. Sementara fakta di lapangan, Pak, rumah bagus itu 5 tahun yang lalu. Mungkin saja dia janda, dia tidak proses. Jadi memang harus diperjelas ini Pak, sehingga nanti masyarakat di Kabupaten Pindrang itu sudah bisa mendapatkan BPJS dari pemerintah. Apakah itu KIS atau program kabupaten? Karena kenapa Pak? Memang ada program mandiri nih, tapi itu terpaksa banyak program mandiri nih Pak yang macet, tidak terbayar karena memang tidak ada kemampuan. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Pak. Dan ini kembali menjadi usulan di reses Pak. Banyak keluhan, banyak masyarakat yang ini. Pak, saya sudah 5 tahun tak menunggak mandiri karena tidak mampu saya. Hanya karena pada situ sakit dia mau berobat, jalan satu-satunya Pak dia bayar ke BPJS. Tapi setelah itu Pak menunggak lagi. Nah pada saat dia mau masuk rumah sakit, dia mau membayar, dia bingung. Uangnya, tunggakannya sudah jutaan. Nah ini harus juga dipikirkan Pak. Betul Pak, ada dari KIS mandiri, ada dari kabupaten. Ini regulasinya ya harus diperjelas lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, terkait apa yang disampaikan yang terhormat Pak Supardi terkait dengan potensi pendapatan, seperti yang disampaikan tadi teman kami dari keuangan sudah menyampaikan potensi-potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Pindrang. Tentunya ini juga harus didukung sama organisasi yang kuat. Olehnya itu Bapak Bupati kemarin pada saat paripurna sudah menyampaikan rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah. Dan hari ini Bapak Bupati sudah menyampaikan surat penyampaian ke DPRD untuk pembahasan terkait dengan pembentukan Bapenda. Dan mudah-mudahan terhitung 1 Januari 2026 Bapenda sudah terbentuk, tergantung juga dari proses nanti di Bapemperda, karena suratnya hari ini sudah diterima staf sekretariat terkait dengan pembentukan Bapenda. Terkait dengan data-data BPJS, bahwa memang ini ada kesemrautan data, olehnya itu Bapak Presiden kemarin sudah mengeluarkan Impres 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi. Data ini menjadi wali data terkait dengan masyarakat kita yang akan menerima bantuan. Impres ini datanya dipusatkan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota. Jadi sementara ini teman-teman dari BPS sudah jalan melakukan verifikasi faktual terkait data-data yang ada sekarang. Melalui data ini nanti pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan-bantuan sosial ke masyarakat kita yang ada di DTSN ini. Jadi tidak ada lagi data di dinas sosial, di kesehatan. Jadi nanti satu data yang diikat melalui Impres 4 tahun 2025 yang sudah ditandatangani Bapak Presiden Prabowo. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.